Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina, INPM 1975100420, mata kuliah Seminar Kriminologi, dosen pengampu Bapak Riki Novarizal SOS MKrim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Novarizal SOS MKrim yang telah membimbing saya di mata kuliah Seminar Kriminologi ini. Baiklah, di sini saya akan mengajukan usulan penelitian yang berjudul Reaksi Masyarakat Terhadap Seorang Anak di Bawah Umur yang Dicabuli Ayah dan Kakeknya. Studi kasus di Kabupaten X. Latar belakang. Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Apa itu pencabulan? Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak memiliki tindakan seksual pornografi. Menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital oleh orang dewasa kepada anak. Dalam penelitian ini, masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi. Hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus-kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkapkan karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga. Pencabulan yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini merupakan bentuk kejahatan seksual yang menyimpang dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga tersebut dan merupakan bentuk Gemeinschaft. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikoordinatkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Tindak pidana adalah satu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat ini disebabkan kurangnya pendidikan, krisis ekonomi, kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran. Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang kedua adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbarui oleh sekelompok masyarakat tertentu, atau dengan kata lain, pengembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia dan masyarakat. Tindak pidana pencabulan
terhadap anak sebagai korban merupakan salah satu masalah sosial yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama kalangan kriminologi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia. Ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini, dimaksud tersebut adalah apabila seorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikiran dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Yang keempat adalah faktor media. Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Faktor media terutama. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas. Karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan. Yang kelima adalah faktor kejiwaan atau psikologi. Dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat bahwa perbuatan kejahatan ini selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit kejiwaan. Rumusan masalah. Tindak pidana perbuatan cabul ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil yang kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor penyunjang seperti rendahnya atau kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama dan moral. Pada penelitian ini, fokus masalah penelitian akan berfokus kepada reaksi masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan terhadap kasus pencabulan anak. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana sanksi tidak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia, dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap pencabulan anak yang semakin hari semakin bertambah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah ayahnya sendiri, mengetahui bagaimana sanksi pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori labeling dan teori gaya hidup. Kedua teori ini mempelajari mengenai bagaimana individu bisa mengontrol diri dan gaya hidup mempengaruhi dan menciptakan kesempatan orang untuk berbuat kejahatan. Teori labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori gaya hidup. Berdasarkan penelitian Hindelang, karakteristik demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain membawa orang untuk mengubah dan membatasi sikap serta perbuatan mereka berdasarkan ekspektasi lingkungannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat diperoleh analisis masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara dan melakukan observasi penelitian di lapangan dan partisipasi dan berupa untuk mendapatkan peran tertentu agar penelitian dapat diterima baik oleh informan.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Apabila terjadi kesalahan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Bye.